pinggirkan terlebih dahulu. Kita akan mengejar apakah setiap perbuatan itu, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, apakah itu dapat dipidana? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua pelaku tindak pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Pasal 36 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, termasuk juga nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Salawat bering salam juga tidak bosan-bosan dan tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, ketemu lagi dalam channel Gusri Putra Dodi atau Gusri PD27 yang selalu memberikan suatu edukasi tentang ilmu hukum. Dan konsentrasi yang ingin saya tekankan di dalam postingan-postingan, saya akan selalu membahas tentang hukum-hukum pidana atau hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan pidana. Namun tidak ada atau tidak tertutup kemungkinan hukum-hukum di luar hukum pidana. Jika ini merupakan suatu pertanyaan dari sobat-sobat sekalian, saya akan jabarkan atau saya akan jelaskan. Namun demikian, setiap postingan yang saya buat tentunya akan terlebih dahulu atau mengutamakan masalah hukum pidana. Contohnya juga postingan yang telah lalu tentang korban yang menjadi tersangka. Bisakah korban menjadi tersangka? Nah, kali ini yang akan saya jelaskan, yang akan saya sampaikan kepada sobat-sobat sekalian adalah mengenai pasal 36 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maksudnya. Apa yang dimaksud dengan pasal 36 ayat 1? Tadi sudah saya bacakan, yaitu setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Berangkat dari pasal atau berangkat dari ketentuan sebagaimana yang dicantumkan di dalam pasal 36 ayat 1 ini, maka secara secara umum, secara sederhana dapat kita artikan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada perbuatan yang dapat dipidana dan ada perbuatan yang tidak dapat dipidana. Namun kategori-kategori perbuatan tersebut masing-masingnya tentu berbeda antara satu sama lain. Nah, sehingga perlu dijabarkan, perlu dijelaskan kepada sobat-sobat sekalian, apalagi kepada sobat-sobat yang berada yang dalam artian tidak memahami atau tidak mempelajari tentang ilmu hukum atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat dipidana, dan ada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini tapi dia tidak dapat dipidana. Nah, apa perbedaan keduanya? Yang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 36 ayat 1 ada dilakukan dengan sengaja dan dengan kealpaan. Ini kita kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita akan mengejar apakah setiap perbuatan itu,
setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, apakah itu dapat dipidana? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua pelaku tindak pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka kembali ditegaskan di dalam pasal 1, pasal 36 ayat 1 itu, yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan dengan sengaja dan kealpaan, tetapi harus dipilah lagi, harus dikelompokkan lagi, apakah orang ini secara hukum atau secara keadaan fisiknya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Contoh, ada beberapa perbuatan yang tidak dapat dipidana, walaupun perbuatan itu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang secara secara jasmaninya, dia adalah orang yang dapat dipidana. Misalnya dari sisi usia, ya, misalnya dia sudah dewasa dan dia sudah mempunyai badan yang artinya tidak ada kecacatan, maksudnya secara fisik, maka hal ini secara lahiriah atau secara harfiahnya dia seharusnya bisa dipidana. Tetapi ketika di dalam proses penyidikan nanti ditemukan suatu keadaan yang membuat bahwa ketika dia melakukan perbuatan pidana itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Contoh sederhananya adalah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Kalau dulu disebut dengan orang gila, ya sobat-sobat sekalian. Kalau sekarang ada bahasa-bahasa yang diperhalus, yaitu ODGJ. ODGJ di sini maksudnya orang dengan gangguan jiwa di sini adalah ketika melakukan perbuatan pidana itu dia tidak dapat mengendalikan akal pemikirannya. Contoh yang terjadi baru-baru ini adalah seorang anggota Satpol PP, saya lupa di Jawa itu, ketika akan mengevakuasi mengevakuasi ODGJ, rupa ODGJ ini lagi memegang atau lagi menggunakan senjata tajam. Maka kalau saya tidak salah di pemberitaan itu, si Satpol PP ini meninggal dunia karena luka bacok yang buat oleh si ODGJ. Nah, orang yang demikian, si ODGJ ini dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun secara ciri-ciri fisik dia seharusnya bisa dipidana karena dia sudah dewasa, dia sudah cukup berumur dan anggota tubuhnya lengkap sempurna, tetapi ada gangguan jiwa yang dia alami, sehingga hal ini terhadap gangguan jiwa yang dia miliki, sehingga hal ini menjadi suatu alasan pemaaf bagi hukum untuk tidak memintakan pertanggungjawaban pidana kepada ODGJ ini. Jadi contoh sederhana di dalam orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang dengan gangguan jiwa atau orang gila. Sebenarnya masih banyak di dalam kategori pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi nanti saya uraikan lagi, saya sampaikan lagi dalam video-video berikutnya. Salah satunya misalnya perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini apa pula maksudnya dari pasal 36 ayat 2 ini? Tentunya akan menjadi suatu pertanyaan bagi sobat-sobat sekalian. Nanti akan saya jelaskan dalam video-video selanjutnya. Jadi, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada suatu perbuatan yang dapat dipidana dan ada suatu perbuatan pidana tapi dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Inilah yang disebut dengan ODGJ. Jadi kalau sobat-sobat sekalian ingin bebas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, maka lakukanlah dalam keadaan mengalami gangguan jiwa atau orang gila. Demikian share singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sobat-sobat sekalian, dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya,
silahkan atau dibagikan sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial semua sekalian, dan jangan lupa like, comment, and subscribe terhadap channel ini sehingga memberikan bentuk dukungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.